Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan tentang surat Ali Imran ayat 133 sampai 4 yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun ardhuha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu Arabe. Nggih. Wong wedok-wedok ngerti karepe? Nah, Indonesiane utawa Jawane piye? Nggih, sekarang artinya dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya yaitu orang-orang yang memanfaatkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan menafkahkan dan memaafkan kesalahan orang adalah Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pertanyaannya, luasnya surga adalah seluas langit dan bumi. Mohon dijelaskan secara hakikiyah. Pertanyaan yang kedua, mangkana akhirul hayati la ilaha illallah dakhalal jannah. Identik dengan kalimat miftahul jannah la ilaha illallah. Pertanyaannya, mengapa kuncinya surga kok dengan bacaan la ilaha illallah, tidak memakai alat obeng atau linggis atau lainnya? Mohon penjelasan secara hakikiyah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segeralah kau mendapatkan pintu maghfirah terhadap Allah. Pintu maghfirah itu yang kusebut adalah anugerah. Dalam pembahasan materi kita malam hari ini tadi, yang kumaksud anugerah adalah momen-momen di mana Allah membuka pintu makrifat kepada Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha ghafurur rahim. Jikalau kau memisahkan, menceraikan cintamu terhadap selain aku, kata Allah, kau tak ampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir, lan Allah akan mengampuni lakum terhadap dirimu semuanya, dzunubakum terhadap beberapa kesalahan dosa-dosamu. Intine bagaimana melepas cintanya ruh terhadap selain Allah. Ikut dong. Dengan cara ya kau harus nyebut-nyebut pertama nama Allah, terus masuk dalam kekuasaan Allah. Bahasa kita sederhana, teruskan dzikir sir dan sirul asror. Dengan begitu akan menghujam terhadap hatimu
untuk mengeluarkan, menceraikan cinta hatimu terhadap selain Allah. Bersegeralah dirimu mendapatkan pengampunan Allah, itu maksudnya kau segeralah hatimu mendapatkan anugerah. Jikalau kau sudah sampai di situ, maka kau akan dimasukkan surganya Allah, dan disitulah surganya luasnya antara langit dan bumi. Pertanyaannya, seberapa luaskah langit dan bumi? No, sampai tuku meteran ukuran ya. Apa pusere iki kene gelonggongan gini, tariken ngalok ngewetan tarin rawono wis engko ketemu pirang kilometer engko iso ketemu, berarti kudu nggo meteran. Ngene Pak, iku bahasa kinayah, luasnya seperti antara langit dan bumi. Iku luasi tanpa bertepi, ngoten lho. Laksana seperti itu. Kita bicara langit, mana sih langit itu? Mungkin sampai ndoding ke atas gitu ya. Terus sampai ke sana langit. Demoken langit iku ya apa? Apakah biru itu langit? Bukan. Apakah kalau pagi dan sore ada merah itu langit? Bukan. Itu pantulan cahaya dari matahari ke air. Akhirnya kalau siang kelihatan seakan-akan langit itu berwarna biru. Kalau malam gimana? Hitam. Warnanya hitam. Terus ada maksud apa kok berwarna-warni? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Gini Pak, bahasa langit itu bahasa kinayah Pak. Itu bahasa akhirat, bahasa surga yang tanpa bertepi. Mengapa di situ dikatakan luasnya? Ya apa tadi luasnya? Antara langit dengan bumi. Iku mboten enten batasi. Semakin kau ke sana, enggak akan mungkin sampai niku iso nyempok langit kok nyempok bumi, nyempok bumi iki lak leblek lho ana batase toh. Kalau ke atas enggak bisa. Iku maksudnya tak terbatas. Tak terbatas. Kalau kita tanya luas loh ya, dijawab simpel, tak terbatas. Bahasa syariat biar gak membingungkan orang, ya luasnya disebutkan antara langit dan bumi. Bapak Ibu, itu yang pertama. Berarti siapapun yang sudah masuk ke makom musyahadah tanpa tepi Pak, tanpa ada tepi. Udah. Yang kedua terkait napa Bang? Oh, kunci di swarga kok gak pakai linggis ngoten. Ngene Pak, kemarin sudah saya jelaskan, yang namanya barzah itu adalah pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Kalau kita bicara alam dunia, ya mesti muncul linggis, muncul obeng, muncul apapun. Itu bahasanya bahasa dunia. Secara otomatis bahasa akhirat memakai la ilaha illallah. Lah tadi kan saya katakan antara dunia dan akhirat itu ada alam pemisah namanya alam barzah. Sehingga ada istilah dua, kalau di dunia itu kuncinya tidak sama dengan kunci akhirat.
Kunci akhirat mangkana akhiru hayati la ilaha illallah fadakhalal jannah. Siapa yang memegang kunci la ilaha illallah maka dia akhiri hayati mengucapkan la ilaha illallah maka dakhalal jannah. Oke. Itu di dunia syariat masih bicara ucapan. Dunia syariat berarti iki dunia. Bukan akhirat. Ya mesti mengatakan ucapan. Yang kita lihat dunia ini adalah jasad. Sehingga ketika kita bicara sholat, yang disebut sholat itu perilaku jasad. Kalau akhirat bagaimana? Ruh. Berarti bukan ucapan yang diucap jasad. Perilakunya ruh, substansi daripada la ilaha illallah. Apa substansinya? Nafi isbat. Prakteke la ilaha illallah sing pundi? La ilaha iku Pak di dalam dirimu, hatimu yang disebut al-aurath iki kudu diilangi. Iki prakteke. Bukan ucapan. Sing dimaksud ucapan secara syar'i adalah hakikat akhirat iki perilaku. Perilakunya ruh harus meniadakan al-aurath, al-taghut atau hijab harus dihilangkan. Iki nafi di dalam la ilaha, kemudian isbat ilallah. Baru di sini nanti keisi Allah. Akhirnya ruh itu tidak menghadap al-aurath atau taghut atau makhluk. Ruh ini dikatakan madhep nang Gusti Allah, sehingga asyhadu dalam persaksian iku ilallah tidak ke la ilaha. Makanya syariat mengapa mengatakan hukumnya musyrik orang mengucap asyhadu alla ilaha, berhenti musyrik, harus ke ilallah. Pengertiane rohmu iku ojo madhep nang berhala iki. Rohmu kudu terus nang ilal hidup. Ya itu kuncinya. Berarti yang dimaksud kunci di akhirat itu bukan ucapan yang dimaksud la ilaha illallah, bukan. Tapi substansinya, maksudnya apa itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti dalam hatimu tidak ada niki kecuali Allah. Kita bicara cinta. Tidak ada dalam hatimu itu ada cinta terhadap selain Allah. Kecuali Allah. Gitu loh maksudnya. Kalau itu sudah paham, maka walaupun ketika sampai akhir hayat jasad iki gak ngucap la ilaha illallah, tapi ruhmu itu sudah genah la ilaha illallah iku kemana? Maka kata Rasul kalbarki, kembalimu itu seperti kilat pas. Seperti itu. Yaitu kuncinya. Kuncinya surga adalah substansinya, inti maksud dari tulisan la ilaha illallah. Teng mriku. Kuncine beda, dudu obeng memang. Kalau kita bicara ucapan, bukan ucapan, tapi lakune maksud ucapan itu. Pertanyaannya gini, kita yang berucap sudah mengamalkan, ruh itu mengamalkan maksud ucapan belum? Belum. Aku ngomong ruh ya, bukan ngomong jasad. Kalau ngomong jasad, Anda sudah bersyahadat, wis Islam sudah.
tapi ruhmu bagaimana? Sudah mempraktekkan maksud la ilaha illallah atau belum? Kalau belum berarti Anda masih terjerat di dalam barzah. Kalau sudah, barzahnya sudah hilang. Sehingga inilah yang saya katakan, Anda ketika mencari akhirat gak usah ngenteni yaumis sa'ah, besok nek kiamat teko munggu wong syariat, gak usah. Sekarang juga akhirat. Walaupun orang lain mengatakan ini dunia. Kita mengatakan dunia, mengatakan akhirat karena ada hijab, ada pembatas. Jikalau tidak ada pembatas bagaimana? Gak ada. Gak ada yang disebut sebutan dua, alam dunia, alam akhirat. Enggak. Udah, duniamu itu akhiratmu. Makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu laksana istanamu. Istana akhirat. Loh, ngeluh Pak nek ngerasakno hadis niki. Dunia adalah mazra'atul akhirah. Lapangan istanamu akhirat. Ini bisa terjadi hanya bagi ahli syuhud. Karena ahli syuhud sudah tidak menganggap dunia ini dunia lagi. Karena sudah pembatasnya sudah nggak ada. Barzakhunnya sudah hancur. Udah. Sehingga kalimatnya innani anallah la ilaha illa ana itu sudah benar. Atau annahu la ilaha illa ana fa'budun itu sudah benar. Bagi kita masih ada barzahnya, nggak bisa. Sehingga ada perbedaan dunia ya ada akhirat. Asli nih jenengan iki tak jak ngaji babakan hukum hakikat itu supaya meninggalkan aran dunia biar Anda sampai ke akhirat. Ngoten lho. Kroso gak kroso itu terjadi tatkala Anda sudah ditaruh Allah di dalam makom musyahadah baru ngena. Oi kita dari katanya Stephen Sonbien. Oke, ada lagi? Sampun cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.